Pertanyaannya, Kak Yunita. Kan bahwa Al-Faraid ini metodenya itu metode tahlili. Nah, dalam metode tahlilinya itu Al-Faraid ini menafsirkannya itu dengan al-matsur ya. Jadi walaupun dalam linguistik ini penafsirannya itu riwayat kebasahannya melebihi riwayat lainnya. Nah, model penafsirannya itu dia menafsirkan ayat dengan ayat, bisa dengan ayat dengan ayat, bisa dengan sunnah ataupun dengan riwayat lain. Nah, penafsiran misalnya dalam penafsiran surah An-Nahl ya ayat 47 itu dia Al-Faraid itu merujuk riwayat yang menyebutkan bahwa Umar bin Khattab pernah bertanya tentang makna kata tersebut, makna kata tahawuf bermakna pengurangan. Nah, jadi Al-Faraid ini bukan hanya ayat dengan ayat, tapi ayat dengan sunnah, dengan ataupun dengan riwayat lain gitu. Jadi bimasur gitu. Bukan hanya ayat dan ayat. Gimana Kak Yunita? Ya, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya gini ya, beliau itu menafsirkan, benar gini ya Kak, yang aku simpulkan. Beliau itu menafsirkan dengan beberapa cara, entah dari ayat dengan ayat lagi, entah dari ayat dengan hadis, dan ayat dengan yang lainnya gitu ya Kak. Jadi nggak cuma Al-Quran bil-Quran aja. Iya Kak. Oke, terima kasih Kakak. Baik Kak, terima kasih kembali. Untuk Kak Disha, Kak Mone, atau kakak-kakak yang lain, ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau menyanggah? Kak, aku izin menjawab pertanyaannya Kak Yunita tentang magnum opus yang tadi itu ya. Nah ya, baik. Silakan Kak Disha. Dengan biasanya karya Mania Foreign itu dinilai sebagai karya magnum opus yang menjadi rujukan yang otoritatif untuk ilmu nahwu mazhab Kufah. Kalau yang bisa ada kesimpulan, jadi magnum opus itu sebuah karya yang besar gitu Kak. Jadi yang mungkin di sini dibilang karya magnum opus, mungkin ini karyanya si Al-Faraid, si Abu Zakaria ini yang lebih populer gitu, lebih yang menjadi suatu rujukan utama nih untuk ilmu nahwu mazhab Kufah tersebut. Seperti itu Kak Yunita. Paham nggak? Alhamdulillah Kak, paham. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Jadi intinya dia ini karya yang masyhur lah istilahnya gitu ya, yang terpopuler gitu. Terima kasih. Kak Hamidah, ada yang mau disampaikan? Kenapa di-unmute? Mau nyampein sesuatu? Oh, baik. Untuk Kak Mone, mau menjawab pertanyaan Kak Yuli atau gimana Kak? Baik. Kak Winda, pertanyaannya gimana? Baik Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Winda Arumsari. Saya izin bertanya, Kak, kan tadi Kakak bilang tuh di biografi kalau Al-Faraid itu bermazhab Mu'tazilah gitu, alirannya tuh Mu'tazilah. Jadi ma'ani itu bisa dibilang tafsir yang bercoraknya tuh lughah, bercoraknya tuh lebih ke bahasanya gitu, tapi paham mufasirnya itu Mu'tazilah. Nah, pertanyaan Winda, boleh nggak sih Kak kita tuh kayak belajar, kita tuh kayak merujuk ke tafsir kayak gini nih, ke tafsir ma'ani Quran. Kalau kita tuh emang nyari referensi tafsir Al-Quran yang emang getol batu tentang lugha, tentang bahasa, tentang nahwu sorof gitu. Padahal kita tuh tahu kalau mufasir yang menafsirkan ini alirannya
tuh beda sama kita, dia tuh Mu'tazilah sedangkan kita Asy'ari. Nah, kayak gitu boleh atau enggak, Kak? Itu juga enggak menutup kemungkinan ya. Kan kalau yang Al-Fara'a ini Mu'tazilah, bisa aja gitu kalau kita merujuk ke tafsir Khawarij ataupun tafsir Syiah, tapi tafsirnya itu yang tentang bahasa gitu, Kak, atau mungkin tafsirnya tuh tafsir ilmi, tapi yang kita pakai tuh tentang itunya itu, kayak gitu boleh atau enggak, Kak? Atau kita cuma ya udah kita berpedoman sama tafsir Asy'ari aja yang dibuat sama ulama-ulama Asy'ari gitu, atau gimana? Terima kasih. Baik, Kak Winda, terima kasih kembali. Untuk kakak-kakak pemakalah. Ya, Kak Salsa. Izin menjawab pertanyaan Kak Yuli ya, Kak. Oh, baik. Jadi Silakan. tadi pertanyaannya apa tuh, Kak Yuli? Bisa diulang, Kak Mariam? Yang ini ya, contoh ayat. Iya, Kak. Jadi tafsir ma'ani itu mencakup tafsir surah apa aja gitu, Kak, di dalamnya itu gitu. Kan nggak keseluruhan ya, nggak semuanya surah ditafsirkan dalam tafsir ma'ani Al-Quran ini gitu. Jadi isinya surah apa aja gitu yang ditafsirin sama Al-Fara'a. Jadi tafsir ma'ani Al-Quran ini kan itu adalah menetapkan itu kaidahnya kaidah nahwu ya, kebahasaan. Jadi yang terdiri itu dari Al-Qur'an, Al-Karim, terus hadis Rasulullah, bahasa kabilah-kabilah Arab, kayak puisi-puisi Arab, dan pendapat itu iniannya kaidah nahwunya. Dan dari sumbernya dari itu. Nah, kalau misalnya contoh dari ayat yang ditafsirkan Al-Fara'a dari bidang-bidang nahwunya itu kan banyak, dari Al-Fara'a terhadap usul an-nahwu, sikap Al-Fara'a terhadap al-sama gitu. Contohnya dalam Quran surah Ya, ya, Kak. yang tadi kan Kak Yuli bilang ayat Al-Quran itu jadi seperti ini, Kak. Jadi tafsir ma'ani itu bukan nggak menerangkan seluruh ayat, maksud seluruh ayat itu. Jadi tuh mungkin tuh nggak yang perkata-perkata itu, tapi dia tuh lebih mencakup sebuah maknanya. Jadi makna ayat tersebut tuh seperti apa gitu, Kak. Nah, kalau yang tadi kan yang tadi saya jelaskan gitu kan. Jadi kitab tafsir ma'ani itu ada 3 jilid. Yang pertama ini, jilidnya ini berisi surat penafsiran surat Al-Fatihah sampai surat Yunus. Lalu yang kedua, jilid yang kedua itu berisi surat sampai Az-Zumar. Lalu yang ketiga itu, jilid yang ketiga itu berisi surat Al-Mu'min sampai surat An-Nas. Seperti itu, Kak. Nah, untuk yang tadi dikatakan penafsiran yang itu, si Al-Fara'a ini tuh tidak menafsirkan mungkin yang kata demi katanya ya, tapi dia itu lebih mencakup sebuah ayat ini penafsiran apa, maknanya apa, seperti itu, Kak Yuli. Mohon koreksinya teman-teman. Iya, sebelumnya aku mau izin bertanya nih sama yang tadi Kak Adi sajiin ya. Itu apa aja? Bentar, Kak. Soalnya, oh iya Kak Yuli, maaf. Itu, Kak, yang jilid kedua tadi isinya surah apa aja? Nah, iya itu yang ini tanyain juga. Wah, yang pertama itu jilid Al-Fatihah sampai Yunus. Yang kedua, dari surat Hud sampai surat Az-Zumar. Lalu jilid yang ketiga berisi surat Al-Mu'min sampai surat An-Nas. Itu ada juga nanti Kak di makalah. Oke, terima kasih Kak Disya. Sama. Halo, Assalamualaikum. Suara aku kedengaran nggak ya? Halo, suara aku kedengaran. Cuma soundnya agak besar ya. Halo, agak kedengaran suara aku? Iya, jelas. Iya, aku mau bertanya ya. Tadi kan terkait pernyataan dari Kak Adisya, Kak Adisya kan menyampaikan bahwasanya jilid 1 sekian, jilid 2 sekian. Kemudian di akhir itu mengatakan bahwasanya penafsirannya itu lebih kepada makna ayat, tidak lebih pada kosakata.
Sedangkan yang saya pahami, ini mungkin mau diklarifikasi kembali ya, saya bertanya kembali, takutnya pemahaman saya yang salah. Sedangkan kalau saya pahami dari penafsirannya si Alvaro ini dalam kitabnya Ma'anil ini, itu dia lebih mengkhususkan perkataannya justru. Jadi secara lughawinya, baru nanti maknanya gitu. Sedangkan tadi kalau Kak Adisha itu bilangnya, oh ayat-ayat ini lebih kepada makna-maknanya aja nih gitu, secara ayat, keseluruhan ayat. Itu gimana maksudnya Kak? Ya kalau yang bisa baca ya, dari yang bisa baca dan bisa simpulkan, jadi itu Alvaro ini itu tidak serta-merta menafsirkan secara utuh ayat-ayat Al-Quran gitu. Tapi Alvaro ini lebih memilih menjelaskan ayat-ayat tertentu yang dianggap muskil. Seperti itu Kak. Jadi bisa simpulkannya bahwa mungkin Alvaro ini enggak yang penafsiran yang kata demi kata gitu, tapi biarin makna ayat tersebut gitu. Mungkin boleh dikoreksi, takutnya juga bisa salah menyampaikan. Berarti memang pada intinya jadi melihat dari beberapa ayat yang muskil, khususnya tuh terhadap kata-kata atau dari aspek lugawinya mungkin seperti itu ya Kak Adisha. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Baik Kak. Kan boleh gak Kak? Kenapa Kak Winda? Izin menambah kan boleh gak? Oh baik, silakan. Terima kasih. Jadi Winda izin menambahkan Kak, tafsir Ma'ani ini kan tafsir lughah. Tafsir lughah sama tafsir corak, misalkan corak fikih gitu-gitu tuh sama intinya. Kalau corak fikih itu juga semuanya kan ditafsirin, tapi yang emang benar-benar dipusatin, yang emang benar-benar ditekenin itu yang tentang fikih-fikihnya aja kan. Nah kalau kebahasaan, kalau lughah juga kayak gitu. Kenapa Kak? Kayaknya suara Kak Winda bermasalah. Wow, masih nggak Kak? Pecah gitu suaranya. Ini yang pakai headset kayaknya nggak kuat tuh. Kayak di Goa, Kak. Sebentar ya Kak, sebentar. Ya Kak, nggak jadi nih. Mohon maaf kakak-kakak yang pakai headset, dibuka dulu aja kali. Mungkin Kak Winda pakai 2 device gitu kali ya? Kayaknya memang device-nya berpengaruh, terus sama tempatnya. Kayaknya mungkin agak menggema di tempatnya Oh juga. iya benar-benar. Kak Winda boleh pindah tempat dahulu kali ya. Takutnya device-nya nggak apa-apa, tapi tempatnya bergema. Mohon maaf Kak, kayaknya kupingnya kesakitan ya. Kakak. Punten ya. Iya Kak, jadi kalau menurut Winda ya, tafsir yang kebahasaan, yang lugawi sama tafsir kayak corak fikih itu sama aja. Jadi semuanya itu ditafsirin, tapi yang berpusat, mufasirnya itu bukan inti poinnya ya, memusatkan perhatiannya kepada yang bahasa gitu. Kayak misalnya kalau yang tafsir, kalau gimana ya, kalau tafsir fikih aja deh gini, kalau tafsir fikih, oh yang ada bahasa fikihnya nih ayat yang ini aja nih, yang Al-Baqarah ayat ini nih. Berarti yang lainnya tuh kayak ditafsirin tapi cuma sedikit paling tafsirnya. Tapi kalau yang Al-Baqarah tuh sampai berlembar-lembar gitu. Nah kalau kebahasaan juga kayak gitu Kak, kan emang nggak semuanya ada kan. Jadi ya misalkan ada nih satu ayat dia sampai bahkan tuh
huruf-hurufnya ditafsirin, ini kenapa ya pakai huruf ini kenapa ya fiil ini kenapa ya i'rabnya kayak gini gitu. Tapi kalau yang di ayat ini tuh nggak ada Winda, maaf aku interupsi. Winnya kenapa? Mohon maaf banget Kak. Boleh temponya dipelanin sedikit biar yang lain juga enak gitu memahaminya. Mohon maaf ya Kak. Terima kasih, boleh dilanjut. Iya Kak, jadi intinya kayak gitu, semuanya tuh ada, cuma per katanya ada, per maknanya ada, tapi enggak semuanya tuh emang benar-benar ditekenin gitu Kak. Menurut Winda kayak gitu, mohon koreksinya Ibu dan Kakak, terima kasih. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Baik, mohon maaf Kak Fahmi, Kak Winda, terima kasih banyak atas pemaparannya. Baik Kak Fahmi, ada yang mau disampaikan? Aku izin menanggapi pertanyaannya Kak Winda ya Kak. Baik, silakan. Tadi kan Kak Winda nanyanya kalau misalkan kita ini mau merujuk ke kitab tafsir yang dia itu alirannya berbeda dengan aliran kita, kayak kitab ini tuh dianya corak lugawi gitu kan. Kalau menurut aku sih, selagi kitab itu tadi kan dia itu kan corak lugawi, tentunya dia itu lebih dominan tentang kebahasaannya gitu. Jadi kalau misalkan kita mau rujuk ke situ, walaupun kita misalkan Asy'ari gitu kan gak masalah gitu Kak, asalkan kita itu nggak ngambil penafsiran yang dia tuh bertentangan dengan aliran kita gitu. Ya kita ngambil yang kayak yang dominannya kayak lugawi gitu kan, mungkin gak ada nggak bertentangan gitu sama alirannya kita gitu, kayak tentang misalkan akidah atau apa gitu kan, misalnya kayak corak yang seperti itu kan pasti dia banyak tuh ya bertentangan sama aliran-aliran yang kita anut gitu. Jadi intinya nggak masalah Kak, soalnya kita nggak ngambil yang bagian yang bertentangan dengan alirannya kita gitu. Itu aja Kak, mohon koreksinya Ibu dan sekalian. Izin. Oh enggak, Kak Salsa. Baik, Kak Fahmi, terima kasih banyak. Kak Salsa, ada yang mau ditambahkan atau bagaimana? Izin menambahkan ya. Jadi ingin menambahkan bahwa Al-Fara ini itu memang dalam aliran kalamnya dikatakan Mu'tazilah, cuman Al-Fara ini tidak fanatik kepada Mu'tazilah, tapi Al-Fara ini bermazhab bermazhab Sunni, karena memang dalam fikihnya, dalam guru fikihnya pun Sunni gitu. Jadi Al-Fara ini bermazhab Sunni, ahli sunnah wal jamaah. Tetapi memang uniknya Al-Fara ini hidup di tengah rezim berideologi Mu'tazilah. Namun pahamnya seolah tak bersentuhan oleh mazhab Mu'tazilah gitu. Ia tetap menunjukkan sikap dan argumentasi netral dan apa adanya. Jadi Al-Fara ini tidak fanatik gitu. Jadi netral apa adanya, tidak fanatik ke Sunni, tidak fanatik ke Mu'tazilah, walaupun dalam hidupnya itu di tengah rezim Mu'tazilah. Seperti itu Kak. Jadi tapi untuk kayak kita bereferensi dalam kitab Ma'ani ya tentu tidak apa-apa Kak. Walaupun dia berkalam Mu'tazilah, misalnya contoh ulama lain gitu, kalamnya Mu'tazilah, terus kita mengambil referensinya kayak gitu kan nggak apa-apa. Seperti kita untuk belajar gitu. Seperti dalam pelajaran mazhabul tafsirkan ya. Kan kita kan itu mencari mazhab tafsir Mu'tazilah, Sunni, terus Hanafiyah kayak gitu kan untuk pembelajaran seperti itu. Assalamualaikum Kak, mau izin menanggapi boleh? Ya Kak, silakan. Ya, baik. Ini untuk di slide 6 terkait dengan biografi Al-Fara, itu kan ada yang menyebutkan ya. Boleh dicek teman-teman, ini di slide 6.
itu ada yang menyebutkan bahwasanya Al-Najasyi dalam kitab Asma Musannif Al-Syiah itu dikutip dari Ayatullah Al-Sadr menyebutkan bahwasanya Al-Fara'i itu adalah salah seorang penganut madhab Syiah. Cuma memang ini masih masih pendapat beliau aja. Cuma benar nggak sih kalau semisal memang beliau itu mazhabnya Syiah? Karena tadi dinyatakan juga Kak Salsa ya, bahwasanya dia itu bermazhab Mu'tazilah cuma tidak fanatik gitu. Itu gimana? Mungkin boleh diklarifikasi, Kak? Dan kalau yang Sunni, pemahaman saya memang di sini itu yang Sunni itu bukan mazhabnya dia secara murni, secara pure gitu. Tapi yang dimaksudnya Sunni itu adalah ideologi penafsirannya. Nah, yang saya pertanyakan adalah, mungkin udah jelas ya ideologi penafsirannya itu lebih ke Sunni. Nah, yang saya pertanyakan adalah sementara ideologi dia yang dia anut tuh apa? Soalnya kan di sini kan ada yang mengatakan Syiah, terus tadi juga ada yang mengatakan Mu'tazilah. Baik, Kak Hamidah. Saya kan membaca di jurnal ya bahwa iya emang kalau Mu'tazilah dan Syiah itu dalam ideologi Al-Fara'i itu katanya belum dibuktikan kebenarannya kalau beliau itu bermazhab Mu'tazilah atau Syiah kayak gitu. Tapi para ulama ada yang berpendapat kalau memang Al-Fara'i ini dalam ideologinya itu Mu'tazilah gitu dan juga Syiah. Soalnya beliau ini memang lahir di tengah-tengah rezim tersebut. Kayak gitu Kak Hamidah. Di jurnal ya saya baca, cuman saya lupa jurnalnya. Nah, tapi saya baca lagi ada juga yang menyebutkan karena memang fikihnya dalam bidang fikih Al-Fara'i itu berguru kepada Sunni ya. Kan tadi guru fikihnya itu adalah Sufyan bin Uyainah. Nah, Sufyan bin Uyainah ini adalah seorang imam Sunni ya gitu. Otomatis dia Al-Fara'i berideologi Sunni gitu kata. Itu juga pendapat ulama gitu, ada juga kan berbeda pendapat. Oh iya, baik-baik. Dan saya teruskan nggak apa-apa ya? Ini ada pernyataan dari slide tersebut juga, bahwasanya perbedaan pendapat tersebut, tadi ada yang bilang Syiah, ada yang bilang Mu'tazilah, ada yang bilang Sunni, itu karena situasi geopolitik pada saat itu. Jadi dipengaruhi oleh politik pada saat itu, jadi ideologi mana nih yang menohok dan lain sebagainya, oh maka dia dikatakan pada saat itu, oh dia cenderung ini, dia cenderung ini, gitu. Mungkin jalan tengahnya kayak gitu ya, Kak Salsa. Baik, kalau gitu terima kasih. Baik, terima kasih kembali Kak Hamidah. Kakak pemakalah, aku mau izin coba menanggapi yang tadi Kak Hamidah ini utarakan gitu. Maksudnya jadi yang benar yang mana sih Syiah apa Mu'tazilah kayak gitu. Nah, kalau ini sebenarnya ini sih ya pembahasan pas aku nanti cuman aku mau ini aja gitu. Jadi kan pembahasan aku nanti itu kan yang mazhab Zahiri gitu kan. Nah, itu tuh nanti dia kayak berbeda gitu, kayak siapa ya, Ibnu Hazm kalau nggak salah. Jadi sebelumnya dia menganut apa nih, ya kan, menganut mazhab mengikuti Imam Syafi'i. Nah, terus pas gitu ini dari ini ya latar belakang yang muncul Zuhiri sih, ini bisa disambungin sama yang tadi tuh yang Mu'tazilah tadi kalau menurut aku. Jadi beliau itu yang tadinya mazhabnya ini pindah ke Zuhiri karena kenapa? Karena mereka itu menolak adanya kias, makanya adanya lahirnya ituannya Zuhiri gitu. Jadi karena ini mungkin yang kenapa ada yang menyebut Syiah, ada yang menyebut Mu'tazilah dalam yang beliau ini Al-Fara', mungkin karena itu Kak, karena sebelumnya dia berguru sama bilang ya, atau siapa bilang gitu. Nah terus dia berguru lagi sama siapa kayak gitu, mungkin Kak. Jelas Kak? Beribet, maaf ya, terima kasih.
Jelas Kak Yunita, terima kasih. Baik Kakak Pamakala, apakah dia mau menambahkan atau bagaimana? Ya, Adisha izin menambahkan sedikit aja. Baik, silakan Kak Disha. Pengumuman yang tadi sudah dijelaskan sama Kak Hamida, Kak Salsa, Kak Yunita, ya mungkin gitu ya karena adanya konflik, jadi ini nih dia tuh bermazhab apa, aliran apa gitu kan. Tapi kalau yang Disha baca, jadi kan si Al-Farabi ini kan dia itu terkenalnya gitu kan, terkenalnya mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab gitu kan, sampai dia berguru dengan Al-Kisai di Kufah gitu. Kalau yang terakhir di Makkah ini kan dia berguru dengan si Al-Kisai kan di Kufah. Dan dia tuh markir atau menekunkan ilmu-ilmu bahasa Arab sampai dia ke Basroh gitu. Sedangkan di Kufah ini yang dia terkenal dengan sunnah ini yang bisa baca, si Al-Farabi ini jadi ngikut si Al-Kisai ini, jadi bermazhab nahwu Kufah seperti itu. Tapi kalau yang tadi dibilang dia aliran ini, bermazhab ini, mungkin itu bisa dikatakan. Tapi kalau dari Disha yang bisa baca seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Disha. Gimana kakak-kakak yang lain, apakah ingin menambahkan juga atau bagaimana? Kiranya tidak ada, mau Maria serahkan ke Ibu. Mohon maaf, Ibu masih di Zoom ya, Kak? Sih, Kak. Ya. Oke, sudah semua? Alhamdulillah sudah, Ibu. Oke, saya absen dulu ya. Tapi udah jam 8.40. Langsung saya terangkan aja dulu deh. Absennya belakang. Dengar suara saya ya? Ibu. Ibu. Saya coba untuk jelaskan yang kemarin lagi ya, yang kemarin kalian sudah presentasikan. Saya kasih ulasannya aja dulu. Yang pertama, pembahasan pertama kita bahas tentang awal mula adanya tafsir ya. Awal mula adanya tafsir memang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Nah, sudah kalian juga paham bahwa arti definisi dari penafsiran itu apa ya? Tafsir itu berarti adalah mengungkapkan atau menjelaskan atau menyingkap ya. Jadi menyingkap sesuatu yang tersembunyi itu sama dengan at-tafsir. Nah, tapi kalau secara terminologinya kegiatan penafsiran adalah at-tafsir adalah kegiatan penafsiran yang dilakukan oleh seorang mufassir, yaitu menafsirkan ayat Al-Qur'an ya. Di mana ayat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah masih bersifat global, masih mempunyai makna global, sehingga perlu adanya penjelasan lebih rinci yang akhirnya dinamakan sebagai kegiatan penafsiran. Jadi kalau tafsir Al-Qur'an yaitu kegiatan menafsirkan Al-Qur'an, kegiatan menjelaskan Al-Qur'an atau membuat makna yang sangat terperinci dari sebuah ayat-ayat Al-Qur'an. Sekarang pengertian dari adanya tafsir Nabi, sahabat, dan tabi'in. Jadi yang dimaksud dengan tafsir Nabi adalah kegiatan menafsirkan Al-Quran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi beliau adalah pada zamannya ketika beliau masih ada sebagai pusat rujukan pertama dan yang boleh menafsirkan Al-Quran hanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi, beliaulah yang menerima ayat secara langsung, ya. Kemudian ketika proses penafsirannya pun dibantu
oleh malaikat Jibril ya, atau maksudnya gini, dibantu oleh Allah langsung melalui malaikat Jibril ya. Berarti langsung dipandu oleh Allah ya. Baik itu nanti dipandunya dengan ayat bil ayat atau dipandunya ayat dengan bil hadis. Hadisnya apa? Hadis qudsi. Nah, gitu ya. Nah, kemudian tafsir sahabat. Tafsir sahabat adalah ijtihad para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran setelah Nabi Muhammad SAW wafat ya. Jadi proses penafsiran sahabat baru dilakukan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, yang dilakukan sahabat ketika menafsirkan ayat Al-Quran adalah yang pertama seperti hanya yang dilakukan oleh Rasulullah. Pertama yaitu ayat bil ayat. Nah, kalau ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain untuk menjelaskan ayat yang sedang dibahas. Kalau misalnya tidak ada, maka ayat bil hadis. Nah, bil hadisnya berarti apa? Bil hadis semua hadis yang mereka terima dari Rasulullah SAW. Dari semua penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Nah, setelah nanti para sahabat ternyata setelah menafsirkan dengan bil hadis, ternyata ada sesuatu yang belum ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia akan berijtihad. Nah, berijtihad untuk menemukan apa makna dari ayat yang sedang mereka bahas. Nah, ijtihad para sahabat ini bisa melalui dengan pertama melihat lingkungan sekitar yang ada di Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga mau membaca ini ayat ini ketika turun ini bagaimana. Nah, atau nanti bisa lagi dilihat dari para Israiliyat atau para ahli kitab yang dia sudah masuk Islam. Nah, ketika para ahli kitab itu sudah masuk Islam, kemudian ada beberapa ayat yang itu para sahabat masih membutuhkan penjelasan lebih detail, maka dia akan merujuk kepada ahli kitab yang bisa disebut sebagai Israiliyat. Nah, ahli kitabnya harus ahli kitab yang sudah masuk Islam, yang memang menguasai kitab-kitab Taurat dan kitab Injil, kitab-kitab sebelumnya. Ya. Kemudian ada yang namanya tafsir tabi'in. Tafsir tabi'in adalah ijtihad para tabi'in dalam menafsirkan ayat Al-Quran yang mana mereka hidup setelah sahabat Nabi. Ya, berarti proses tabi'in adalah para tabi'in yang bisa menafsirkan Al-Quran adalah yang memang sebelumnya mereka belajar kepada para sahabat. Nah, jadi mereka memang sudah menjadi muridnya para sahabat yang ahli tafsir, ya. Nah, ketika mereka sudah mempelajari itu, kemudian masa sahabat sudah tidak ada, ya, masa-masa sahabat sudah tidak ada, sudah wafat semua, maka muncullah di fase para tabi'in. Para tabi'in yang telah belajar kepada sahabat, akhirnya ikut mensyiarkan tafsir Al-Quran dengan cara yaitu mengikuti langkah-langkah yang dilakukan para sahabat. Yaitu apa? Pertama, tafsirnya adalah ayat bil ayat. Nah, kalau seperti tadi, ketika ayat tidak ada, maka tafsirnya ayat dengan hadis. Nah, ketika hadis tidak ada lagi, maka menggunakan ijtihadnya para sahabat yang terdahulu yang mereka pelajari, ya kan? Yang mereka pelajari, yang dinyatakan sebagai qaulus sahabah. Berarti tafsir ayat bil qaulis sahabah. Nah, nanti ketika mendapatkan ayat yang mereka ternyata masih membutuhkan penjelasan lebih dalam lagi, ya, setelah tadi dilalui dengan ayat bil hadis wa bil qauli sahabah, maka dia menggunakan ijtihadnya. Nah, nanti ini yang dinyatakan sebagai tafsir tabi'in. Nah, nanti karena apa? Karena ada unsur ijtihadnya para tabi'in. Selanjutnya, urgensi dengan adanya tafsir Nabi, tafsir sahabat, dan juga tafsir tabi'in. Urgensinya adalah yang pertama, dengan kita tahu adanya tafsir Nabi, bahwa kita tahu bahwa pelopor pertama yang mengerjakan kegiatan menafsirkan Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Dan juga harus diketahui, pada saat itu juga Nabi Muhammad sebagai orang satu-satunya yang hanya bisa menafsirkan Al-Quran karena dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian urgensinya dengan kita tahu bahwa ada lagi namanya fase tafsir sahabat, yaitu di mana sahabat adalah pelopor pertama sebagai melakukan ijtihad, ya. Jadi ijtihad itu
dilakukan oleh para sahabat setelah memang mereka menafsirkan Al-Quran dengan cara Nabi Muhammad SAW. Ketika tidak ditemukan penjelasan lebih detail lagi, maka mereka harus beristihad. Tadi beristihadnya dengan apa? Dengan mendekati atau mencari sumber-sumber dari para ahli kitab, ya. Nah, kemudian lagi urgensinya para tafsir para tabi'in. Nah, tafsirnya adalah dengan itu kita tahu bahwa pelopor pertama menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan pengetahuan mereka ya setelah menafsirkan Nabi dan juga para sahabat. Maksudnya gini ya. Jadi dengan adanya penafsiran dari Qaulut tabi'in, penafsiran yang dari buatan dari para tabi'in, kita tahu bahwa setelah menafsirkan proses penafsiran Al-Qur'an setelah melalui ayat bil ayat bil hadis bil qauli sahabah ya. Qauli sahabah itu termasuk dari kategorinya proses untuk mendapatkan dari ahli kitab ya, itu termasuk qauli sahabah. Nah, itu setelah itu ketika mereka sudah melalui semuanya ditambahkan lagi dengan istihadnya para tabi'in. Nah, istihad para tabi'in itu bagaimana? Dengan cara namanya tabi'in ya, namanya tabi'in mereka pasti belajar dengan beberapa ulama di situ ya. Mereka belajar pada sahabat, kemudian belajar lagi kepada para ulama-ulama lainnya ya, yang akhirnya membentuk pengetahuan bagi mereka. Nah, inilah dia istihad para tabi'in berdasarkan apa? Pengetahuan yang mereka punya ya, pengetahuan yang mereka kuasai. Nah, inilah dia nanti akan ada tambahan penafsiran-penafsiran. Selanjutnya kita lihat lagi sumber penafsiran. Nah, sumber penafsiran Nabi adalah Al-Quran dan firman-Nya Allah. Nah, jadi kalau Nabi, sumber penafsirannya adalah ayat bil ayat dan ayat dengan firman Allah yang bukan Al-Quran atau disebut dengan hadis qudsi ya. Nah, kemudian kalau tafsirnya sahabat bersumber pada ayat dengan Al-Quran, kemudian disumbernya lagi dengan as-sunnah atau hadis, kemudian ditambah dengan istihad. Nah, istihadnya para sahabat pada saat itu masih pengetahuannya dari segi apa? Dari segi kebahasaan. Nah, nanti kita akan ketahui nih penafsirannya para sahabat ya, penafsiran para sahabat itu masih seputar dari segi kebahasaan, yaitu dengan cara misalnya nanti kita akan tahu alhamdu ma'nahu as-sana. Nah, seperti itu. Jadi hanya merubah bahasa saja, bukan merubah bahasa tapi merubah kata lain. Nah, jadi untuk mengetahui ungkapan dari ayat tersebut dengan cara merubah dengan redaksi yang lain. Jadi dari segi tata bahasanya saja. Jadi kalau kita mau ngeliat tafsirnya para sahabat, baru penafsiran secara bahasa, ya, pengetahuan tentang bahasa Arab, kebiasaan dan tradisi bahasa Arab dan keadaan orang Yahudi, Nasrani dan Jazirah Arab, ya. Nah, ketika apa? Kalau kita nanti sudah bahas ayat-ayat yang berhubungan dengan apa? Dengan kondisi orang Yahudi atau dengan ayat-ayat yang menegur orang Yahudi, Nasrani, atau menceritakan tentang kaum-kaum terdahulu. Nah, itu nanti mau nggak mau akan bersentuhan dengan sejarahnya Yahudi atau keadaan sosialnya Yahudi dan juga Nasrani. Kemudian apalagi dengan kuatnya istinbat hukum. Nah, berdasarkan nalar. Nah, disinilah para sahabat juga sudah ada istinbat ya, sudah berdasarkan dengan keilmuan yang dia punya. Nah, begitu juga sumber tafsir tabi'in, seperti nggak jauh beda seperti sahabat, hanya saja ditambah lagi dengan istinbatnya para tabi'in juga. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan keilmuan yang mereka punya, ya. Sekarang, objek tafsir Nabi, para sahabat dan tabi'in. Objek tafsirannya adalah ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu semuanya, ya, semuanya. Tetapi harus diingat bahwa kalau Nabi Muhammad SAW menafsirkan ayat Quran, itu dikatakan semuanya itu seperti apa? Ya. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menafsirkan semua ayat Al-Quran itu sesuai dengan keadaan keadaan umatnya pada saat itu, ya kan? Nah, jadi ketika Nabi Muhammad SAW misalnya nih mengatakan ayat Al-Quran yang bernama Iqra bismi rabbik, nah gitu. Itu ketika umatnya sudah paham,
Maka tidak perlu lagi Nabi Muhammad menjelaskan kembali makna Iqra itu apa, apakah Iqra itu bersama tilawah atau apa, tidak perlu. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad ketika sudah menjelaskan lafaz Iqra bismi rabbik, ternyata umatnya sudah memahami hal itu, maka itu sudah termasuk selesai di situ penafsirannya. Nah, makanya kalau kita ngomong pada saat Nabi Muhammad SAW sedang menafsirkan di eranya, maka akan berbeda kalau kita nanti akan bandingkan dengan hasil penafsiran pada sahabat. Ya, kenapa? Ketika sahabat menerangkan umatnya atau menerangkan jemaahnya, menerangkan ayat tafsiran yang seperti dia peroleh dari Nabi Muhammad SAW, bisa jadi jemaahnya ada yang belum paham, mau nggak mau, nah nanti keluarlah beberapa penafsirannya para sahabat, ya kan, dengan cara apa? Dengan cara menambahkan lagi keilmuan yang dia punya, menambahkan lagi beberapa hadis yang dia tahu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti akan kelihatan perbedaan-perbedaannya ketika Nabi Muhammad SAW menafsirkan dari skala seperti ini. Nanti kalau ketika sahabat menafsirkan dengan skala lebih lebar lagi, penjelasannya lebih luas lagi. Begitu juga para tabi'in. Nah, tabi'in juga akan dikatakan dia menafsirkan semua ayat Al-Qur'an ya dengan koridornya, penafsirannya adalah sesuai dengan keadaan jamaahnya masing-masing. Ketika tabi'in melihat saya perlu menambahkan penjelasan lagi, karena apa? Karena majelis saya, jamaah saya tidak tahu pada saat itu, tidak ada di masanya waktu saya belajar, ya kan? Atau tidak ada di masanya waktu sahabat mendapatkan penafsiran dari Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi pasti kita akan mendapatkan perbedaan dari tafsir Nabi, sahabat dan tabi'in adalah apa? Semakin luasnya penafsiran, ya kan? Ketika Nabi Muhammad SAW cukup menafsirkannya, misalnya dari skala bahasa dengan skala makna redaksi dengan yang sangat simple, ya kan, tetapi umatnya sudah langsung bisa paham. Nah, kalau sahabat mungkin harus sedikit lebih terperinci, lebih dikit lagi. Nah, nanti kalau tabi'in lebih terperinci lagi. Oke. Selanjutnya, kualitas tafsir sahabat. Nah, kalau kita kenapa nggak ngomongin kualitas tafsir Nabi? Ya pasti, kalau Nabi Muhammad SAW pasti sangat unggul. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW ketika menafsirkan ayat Al-Quran, itu nggak cuma sebagai basyariah, kita jangan melihat Nabi Muhammad basyariah secara umum, atau kemanusiaan secara umum. Karena Nabi Muhammad SAW itu diciptakan oleh Allah itu orang yang penuh dengan kemukjizatan. Bahkan sehingga ketika Nabi Muhammad SAW mengucap saja, itu sudah bisa mengantarkan pemahaman kepada umatnya. Sehingga bisa nyatakan seperti istilahnya para balaghi, istilahnya para syair-syair, ya kan, bahwa kalimat yang amat sangat singkat namun sudah bisa dipahami, maka itu mempunyai kedudukan yang amat sangat tinggi dan kualitas yang sangat tinggi. Nah, itulah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau menjelaskan ayat Al-Quran, walaupun dengan makna yang sangat singkat dan global, namun umatnya pada saat itu, sahabat-sahabat pada saat itu, sudah bisa langsung menangkap, faham, apa yang dimaksud dari ayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah dia kehebatannya ya. Jadi kalau ngomong kualitas tafsir Nabi itu sudah sangat unggul dibandingkan kualitas selainnya. Nah, jadi sekarang kita lihat tafsir sahabat. Kualitasnya adalah pertama, tafsirnya bersifat marfu dan juga mauquf. Ketika tidak disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Ini berarti ketika para sahabat menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis, ya. Ketika bil hadis, maka yang pertama yang diketahui hadisnya berarti marfu, berarti bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Atau hadisnya mungkin tidak bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, berarti stop di para sahabat. Nah, berarti hadisnya itu sanadnya stop pada sahabat saja. Nah, maksudnya apa? Bisa jadi yang dinyatakan oleh para sahabat ini tidak diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad bahwa itu suatu hal yang benar, ya, itu tidak ditentang oleh Nabi Muhammad SAW. Atau ya
tidak diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, juga tidak dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi apa yang diterangkan atau apa yang dikatakan oleh para sahabat itu tidak ditentang oleh sahabat lain. Nah, berarti dinyatakan benarnya atau diperbolehkan menafsirkan seperti hal itu. Nah, jadi nanti posisi hadisnya itu ada kalanya bersifat marfu dan ada kalanya bersifat mauquf. Yang kedua, hanya menafsirkan ayat yang sulit dipahami. Nah, jadi kalau sahabat ya, namanya itu kan kita sekarang bahasanya gini. Jangan Anda membayangkan ketika orang Arab mau tahu ayat Al-Quran itu seperti kita yang orang Indonesia nggak tahu bahasa Arab. Ya, beda ya. Nah, jadi kalau para sahabat pada saat itu ketika mau menafsirkan ayat Al-Quran, kan karena menggunakan bahasa Arab, mereka pun juga sudah mempunyai pemahaman walaupun masih di 50%. Nah, nanti tinggal 50%-nya adalah tinggal memahami redaksi lain, makna lain untuk memahami ayat secara keseluruhan. Sehingga yang dinyatakan hanya menafsirkan ayat yang sulit dipahami. Kalau ayat tersebut sudah mereka pahami, mereka nggak perlu dimenafsirkan. Karena mereka sudah paham, oh ya maksudnya ayat ini berarti seperti ini. Kemudian sedikit ikhtilaf di antara sahabat dalam memahami maknanya. Ya, karena tadi itu para sahabat sudah mendapatkan penafsiran dari Nabi Muhammad SAW, ya kan? Sehingga ikhtilaf yang antar para sahabat itu tidak begitu jauh, tidak begitu banyak, ya. Karena apa? Sudah banyak mendapatkan penafsiran dari Muhammad SAW dan mereka hanya tinggal menjelaskan secara terperinci lagi, gitu. Tapi tidak begitu banyak perbedaan. Selanjutnya nomor 4, yaitu cukup bagi mereka memahami hanya dengan makna global, tidak perlu secara terperinci. Nah, kenapa ada kata makna global tidak secara terperinci? Ketika kita akan membandingkan hasil karya tafsir sahabat dengan tafsir yang sekarang kita ada, ya kan? Kalau kita ngelihat sekarang tafsir-tafsir yang kita bisa lihat yang dari ulama-ulama selain para sahabat, kita akan temukan begitu banyak penjelasan yang sangat detail, yang bahkan untuk mendapatkan satu ayat bisa didapatkan penjelasan sampai beberapa halaman. Nah, kan itu kenapa tidak didapatkan pada tafsir para sahabat ya? Karena memang para sahabat pada saat itu sudah bisa memahami ayat Al-Qur'an dengan mendapatkan sejarah atau bisa memahami keadaan pada saat itu, karena kan keadaannya tidak begitu jauh, ya kan? Jadi bisa memahami, oh maksudnya Rasulullah seperti ini, oh maksudnya begini. Kemudian perkembangan sosial para sahabat pada saat itu belum semegah sekarang, belum sehebat sekarang atau begitu konflik seperti sekarang, enggak. Jadi mereka bisa paham, oh ayat ini maksudnya apa, sehingga maknanya cukup dengan makna global. Nah, kalau pada pada masa sahabat ya, apapun yang ditafsirkan para sahabat itu bagi mereka sudah, oh ya udah paham, oh udah terperinci. Nah, bagi mereka itu sudah terperinci. Tapi kalau bagi kita yang melihat, maka itu dinyatakan sebagai makna secara global dan mereka sudah paham, ya. Nah, jadi tidak perlu lagi terperinci atau berbelit-belit, enggak. Nah, selanjutnya ciri khas lagi kualitas dari tafsir sahabat adalah penjelasan hanya terbatas pada makna lughawi. Adapun tambahannya hanya dengan asbabun nuzul. Nah, jadi nanti kita akan lihat lagi penafsirannya para sahabat, yaitu tadi secara makna lughawi atau tinggal menambahkan makna secara perbedaan redaksinya, perbedaan maknanya saja, ya kan? Nanti ditambahkan lagi dengan asbabun nuzul. Kalau asbabun nuzul mau nggak mau berarti berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, ya kan? Kemudian jarang menyimpulkan hukum fikih yang berunsur mazhab karena mereka masih dalam satu mazhab. Nah, jadi pada masa sahabat belum ada perbedaan mazhab, belum ada mazhab, belum ada namanya aliran-aliran. Jadi mereka masih dalam satu mazhab. Jadi belum ada penyimpulan hukum fikih karena mereka masih merujuk pada penjelasan Nabi Muhammad SAW. Jadi belum ada mazhab. Nah, kemudian tidak dibukukan. Nah, tafsir sahabat ketika sahabat itu menafsirkan ayat Al-Qur'an itu tidak dibukukan. Jadi mereka hanya dengan cara simai, ya kan?
Kemudian para tabiin yang belajar itu dengan bukan dibukukannya, tapi menulisnya di pelepah-pelepah, misalnya di batang-batang pohon, pelepah pohon kayak gitu. Kemudian nanti diingat-ingat gitu. Tidak dibukukan, tidak tersusun rapi, tidak. Jadi mereka ya kalau punya ya udah simpan gitu. Jadi dinyatakan sebagai tafsir sahabat tidak dibukukan. Nah, maka akan berbeda ya kalau kita bandingkan dengan sekarang. Sekarang kualitas tafsir tabi'in. Kualitas tafsir tabi'in ya, pertama banyak kisah Israiliyat Nasroniyat juga ya, karena banyak kitab yang menurut agama Islam ya. Jadi setelah perkembangan ya, kita ngomong perkembangan Islam ya, akhirnya semakin melebar, akhirnya banyak para ahli kitab yang masuk Islam, yang mana ketika para tabiin ingin menafsirkan ayat Quran, kemudian dia membutuhkan penjelasan lebih terperinci lagi mau nggak mau mereka harus menghubungi atau mencari pengetahuan lagi kepada para ahli kitab ya. Kemudian lagi tafsir tetap bertahan dengan cara periwayatan dan pengambilan riwayat dari gurunya, hanya saja tidak menyeluruh. Artinya, nah tadi itu ya, para tabiin itu belajar dengan para sahabat yang memang ahli tafsir ya. Jadi kalau misalnya tabiin yang ada di ulama Mekah ya kan, mereka akan belajar dengan ulama Mekah yang riwayatnya dia dapat dari Ibnu Abbas. Nah, tapi kalau tabiin yang dari Madinah, mereka akan belajar dengan sahabat yang ada di Madinah atau yang berasal dari Madinah. Yaitu seperti siapa? Seperti dari Ubay bin Ka'ab. Nah, begitu juga tabi'in yang belajar dengan sahabat yang dari Irak. Nah, jadi mereka akan belajar dari Ibnu Mas'ud. Dan nanti akan melihat, oh tabi'in ini, maka mereka akan mempunyai kualitas tafsirnya merujuk dari siapa? Nah, merujuk dari sahabat Ibnu Abbas sendiri, sahabat Ubay bin Ka'ab sendiri, sahabat Ibnu Mas'ud sendiri. Nah, kan akan mempunyai perbedaan, tapi sedikit, tidak begitu lebar. Nah, nanti perbedaan yang sangat banyak itu adalah pengetahuan dari si tabiin ketika akan menafsirkan lebih perinci lagi dari yang mereka dapat dari para sahabat. Ketiga, muncul perbedaan mazhab. Nah, di masa tabiin inilah akan banyak sekali perbedaan mazhab ya. Seperti kita ketahui kemarin, perpecahan aliran munculnya pertama kali ketika di masa Khalifah Ali. Nah, tetapi pada saat itu kan masih proses penafsirannya hanya untuk kepentingan politik ya, belum sampai melebar yang membuat satu kitab langsung itu enggak. Nah, adapun membuat kitab tafsir langsung yang sampai mempunyai corak madhabi itu adalah setelah tabi'in. Nah, tabi'in mereka sudah mempunyai alirannya, mereka sudah punya madhabnya, akhirnya mereka membuat sebuah tafsir utuh yang mana mempunyai corak sesuai dengan madhab mereka masing-masing. Oke, itu tadi sekilas tentang tafsir sahabat dengan tafsir Nabi, sahabat tabi'in. Sekarang masuk di Ma'anil Quran. Nah, tadi kalian sudah perdebatkan ya, kalian juga sudah tahu bahwa namanya pertama yang harus kalian pahami ya, bahwa seorang yang tafsir kita bahas, kita harus kenal siapa nama sama pengarangnya. Nama pengarangnya adalah Abu Zakaria Yahya bin Ziyad bin Abdullah bin Mansur bin Dailami. Dengan judul kitabnya adalah Ma'anil Quran. Nah, nanti karena kita yang bahas ini apa? Judul kitabnya adalah Ma'anil Quran dengan karya Abu Zakaria. Karena nanti kita akan ada di masuk di era kontemporer, kita akan ketemukan ada juga ya yang mencoba menafsirkan Al-Quran dengan gayanya juga gaya kebahasaan dengan judul yang sama Ma'anil Quran, tapi bukan Zakaria bin Yahya. Nah, makanya sekarang kita harus tahu, ini kita lagi ngomongin lagi bahas tafsir Ma'anil Quran, karyanya siapa? Karyanya Abu Zakaria Yahya bin Ziyad bin Abdullah bin Mansur ad-Dailami ya. Kalau profilnya sudah tahu, nah begitu juga guru-gurunya ya. Pada saat itu Al-Farra lebih memang menguasai ilmu kebahasaan. Karena apa? Lebih tenarnya, karena lebih tenarnya ilmu kebahasaan, karena diketahui guru-gurunya dari segi ilmu nahwu, bahasa, dan juga ilmu qiraat ya. Nah, kemudian bagaimana lagi diketahuinya? Dari segi tafsirannya. Cara penyajian tafsir Ma'anil Quran yang diberikan oleh Abu Zakaria, yaitu seperti apa? Dilatar belakangi dengan, di situ dia sebutkan sendiri bahwa
Yang melatar belakangi Abu Zakaria mengarang kitab tafsir Ma'anil Quran adalah atas permintaan salah satu sahabatnya, yaitu siapa? Yaitu Umar bin Bakir yang merupakan penasehat gubernur, yaitu Hasan bin Sahal. Nah, kenapa? Karena penasehatnya ketika ditanyai oleh gubernurnya, dia harus bisa mencari solusi dari semua permasalahan yang dimiliki oleh gubernur. Nah, tetapi si penasehat itu juga masih membutuhkan bantuan siapa? Membutuhkan bantuan Abu Zakaria dengan cara memberikan jawabannya. Nah, dari itulah akhirnya dia disuruh untuk membuat kitab tafsir, suruh menjelaskan semua tafsirannya dari ayat Al-Qur'an, dari seluruh ayat Al-Qur'an. Nah, metodenya yang dibuat oleh Abu Zakaria adalah dengan cara lisan, ya, yaitu dengan cara mendiktekan. Jadi bukan dengan cara menulis yang sampai ada papan tulis atau menyuruh mereka dengan cara ini loh kitabnya, enggak. Jadi dengan hanya membawa kitab, membawa Al-Quran, setelah membawa Al-Quran, dia tafsirkan. Ya, jadi dia hanya membawa Al-Quran, kemudian dia tafsirkan, ini maknanya ini maknanya ini. Jadi cuma didikte. Nanti tinggal jemaahnya bawa alat tulis, ya. Nanti ada yang menggunakan pada saat itu kayaknya belum ada kertas deh kayaknya pada saat itu. Bisa jadi dia sudah mencoba menggunakan pelepah pohon saja, hanya dia tulis, atau dengan cara mencari tempat lain dengan ditulis-tulis dengan jamaahnya, ya begitu. Jadi dengan didikte saja. Akhirnya pendekatannya akan ditemukan. Pendekatan cara penafsirannya Ma'anil Quran ya adalah dengan cara lughawi atau kebahasaan, dengan cara menjelaskan makna-makna lafadznya, ya kan, makna lafadz yang tidak paham ini maknanya berarti seperti ini, atau nanti akan lagi menjelaskan dari segi kebahasaan. Misalnya alhamdulillah bisa dibaca dengan ada kalanya alhamdulillah, ada kalanya alhamdulillah, ada kalanya alhamdulillah. Nah, itu nanti kita akan ketemukan di cara penafsirannya si Al-Farra. Nah, jadi lebih fokus pada segi bahasa yang mencakup dengan ilmu alat, yaitu nahwu, sorof, i'lal, langsung balaghah, dan sebagainya. Dan juga ilmu qiraatnya. Nah, sekarang sumber penafsirannya Al-Quran apa? Yaitu tetap Al-Quran bil Quran, Al-Quran bil hadis, dan Al-Quran bil qauli sahabah, atau sastra atau kebahasaan. Coraknya apa? Nah, kalau ditanya nanti, coraknya tafsir Ma'anil Quran karya Abu Zakaria. Siapa? Gitu. Apa? Yaitu coraknya lughawi atau linguistik, ya, kebahasaan. Metode penulisannya apa? Metode penulisannya adalah dengan cara metode tahlili, yaitu dengan cara menjelaskan secara terperinci, ya, tidak global. Nah, terperincinya apa? Karena dia akan sebutkan ini nahunya begini, berarti sorofnya begini, berarti ilalnya begini, dengan dalil ada kaidah syair yang seperti ini. Nah, kemudian apa? Ditulis secara tartib mushafi. Tartib mushafi itu apa? Itu ditulis dari lafaz Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi secara urut, secara tertib mushafi, ya. Nah, ini dari sekilas tentang Ma'anil Quran. Nah, sekarang saya akan coba lihatkan, ya, coba lihatkan tafsirnya. Contoh tafsirnya. Apakah kalian sudah ada, terutama misalnya pemakala, apakah sudah mendownload kitab tafsirnya? Tafsir Ma'anil Quran sudah bisa di-download kok. Saya tanya, kira-kira pemakala punya kitabnya enggak? Downloadannya ya? Ada Ibu, tapi pas di-download inian nggak bisa. Kenapa? Soalnya pakai ke aplikasi gitu. Aplikasi, ya udah nanti karena kita anak mahasiswa, ya, mau nggak mau gini, ketika Anda gagal mendownload, maka cari cara lagi, gimana caranya bisa mendownload, atau mungkin salah aplikasi, atau mungkin salah link gitu kan. Nanti kalau kita buka di itunya, di Google-nya tuh langsung keluar banyak macam, nanti coba download, berarti mana yang berhasil. Oke, ini contohnya. Kita sekarang nanti tadi seperti sudah jelaskan, ada yang mengatakan dia ditulis dengan 3 jilid. Nah, penjilitan itu dilihat dari segi apanya, dari si pencetaknya, ya. Nanti ada kalanya pencetak maunya bikin 3 jilid, ada kalanya pencetak mau bikin 10 jilid, itu tergantung pencetaknya, ya. Nah, sekarang kita lihat dari tafsir Ma'anil Quran karyanya Abu Zakaria Yahya bin Ziyad Al-Farra, ya.
Yang mana kita lihat pencetaknya. Nah, ini dicetak di Beirut. Beirut berarti ada di mana ya, Lebanon kalau nggak salah ya. Beirut. Nah, di Beirut ini memang terkenal. Jadi kalau dulu ya waktu saya pesantren dulu kan kita ngaji kitab. Jadi kita sebuah kebanggaan ketika kita punya kitab. Nah, habis itu kitabnya apa nih, cetakan mana nih? Itu sudah kebanggaan karena punya nilai value-nya beda-beda. Hasil cetakannya pun beda-beda, kualitasnya beda-beda. Nah, biasanya kalau dulu pesantren kita tuh beli kitab, ada yang dicetakannya dari Surabaya, ada yang dari Indonesia, ada yang langsung didapat dari Beirut. Nah, dulu tuh kayak kita cetakannya benar dari Beirut. Oh, Beirut tuh bagus biasanya, gitu ya. Nah, ini dicetak dari Beirut. Nah, dengan nama pencetaknya adalah apa ini? Cetakan 3. Al-Mazru'ah. Ini nggak bisa kelihatan ya. Ya, nanti kita cari lagi pencetaknya. Pokoknya ini dicetak di Beirut. Nah, di pencetakan ini memang menyajikan dalam 3 jilid. Nah, nanti kalau di sini mereka menyebutnya dengan juz ya. Nah, juz 1, juz 2, juz 3 yang akhirnya nanti kita akan ketahui misalnya juz 1 dari berapa surat seperti yang tadi disebutkan oleh si Makalah. Nah, ini yang saya buka yang di sini adalah cetakan ketiga ya, cetakan ketiga. Nah, ini salah satu contoh aja dulu ya, sebentar sedikit lagi. Ketika Al-Farra menjelaskan lafaz alhamdulillah, masih mukadimahnya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masuknya lah Bismillahirrahmanirrahim, dia tidak dia tafsirkan tapi langsung masuk pada alhamdulillahi. Ijtama'al qurra'u ala raf'i alhamdulillah. Amma ahlul badwi faminhum may yaqulu alhamdulillah. Nah, jadi gini. Di sini Al-Farra menjelaskan bahwa lafaz alhamdulillah bisa dibaca pertama. Tapi itu masih ini Al-Farra dalam menjelaskan kaidah bahasa, tapi tidak menyuruh kita akhirnya langsung misalnya nanti kita tiba-tiba mau baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, alhamdulillah. Nggak boleh ya. Kita kalau udah mau baca Al-Quran, ya harus mengikuti bacaan Al-Quran yang sesuai yang sudah kita dapat dari riwayatnya ya. Kalau sekarang kita di Indonesia berarti riwayat Hafiz. Berarti bacaannya apa? Alhamdulillah. Jadi kalau baca Quran harus selalu alhamdulillah. Nah, tapi di sini Al-Farra sedang memberikan pengetahuan. Nah, pengetahuan kepada kita bahwa lafaz alhamdulillah itu ya kebanyakan qurra, ahli qurra itu selalu membaca dengan mereka sepakat membaca dengan rofa. Nah, kalau kalian sudah belajar nahwu, kalian tahu tuh apa tuh maksudnya rofa? Berarti dibaca dengan rofa. Alamat rofanya apa? Ada yang tahu di sini? Alamat rofa dari alhamdulillah apa? Doma. Ya, dengan doma. Berarti ala raf'i alhamdu. Wa amma ahlul badwi faminhum may yaqul. Nah, adapun sebagian dari ahli badui sebagiannya mengucapkan alhamdulillah. Berarti alhamda dengan lafaz nasab, dengan alamatnya adalah menggunakan fathah. Wa minhum may yaqulu alhamdulillah. Dan sebagian juga ada yang mengucapkan alhamdulillah. Wa minhum may yaqulu alhamdulillahi. Nah, fayurfa'u ad-dalu wal lamu. Maka dirofakkannya apa? Alhamdu dan lamnya dibaca dhammah juga. Nah, maksudnya apa? Kalau ngomongin Quran, istama'al qurra, sepakat semuanya ahli qurra membaca dengan lafaz. Tetapi kalau lagi ngomong biasa nih, nah percakapan biasa nih, kalau orang Badui kadang ada yang ngomongnya dengan melafadzkan alhamdulillah. Ada juga yang mengucapkan alhamdulillah. Ada juga yang mengucapkan alhamdulillah. Nah, begitu ya. Nah, ini cara-cara bagaimana si Al-Farra ketika mau menerangkan
menerangkan atau menjelaskan ayat Al-Quran, menafsirkan ayat Quran dari segi kebahasaan. Nah, ini baru nahunya, ya kan? Baru nahunya. Nah, nanti di sini akan dijelaskan lagi. Fa amma man nasaba fa innahu yaqulu alhamda laisa bismin innama huwa masdar. Nah, kenapa dibaca hamda? Karena posisinya sebagai masdar. Ya juzu diqailihi ay yaqula alhamdulillah, ahmadallah. Nah, gitu ya. Nah, ini tadi masih dalam segi apa namanya nahunya. Nah, nanti segi sorofnya apa? Maksudnya dari segi masdarnya. Nah, dari segi susunan katanya, alhamdulillah masuk apa? Masuk dari segi, apa susunan kata masdar. Kenapa dia menggunakan dalil apa? Nah, ini nanti dalilnya seperti dalam qaulullah ta'ala. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Dorba merupakan masdar. Nah, makanya dibaca apa? Dibaca nasab menggunakan fathah. Fadharbar riqab. Dorba. Nah, ini ya suluhu makanaha fi mithlihi minal kalami ayyaqula fadribur riqab. Maka potonglah lehernya. Kalau fadribu menggunakan apa? Siapa yang tahu? Itribu apa? Fi'il amar. Nah, itu seperti ini. Kalau kalian sudah belajar nahu sama sorof pasti bisa paham. Nah, wa amma man khafadha ad-dal. Kalau misalnya dibaca jer dari apa huruf dalnya alhamdi. Nah, ini kenapa? Nah, karena itu kebiasaan orang Arab. Qala hadhi kalimatun kasrat ala lisanil arabi. Kebanyakan lidahnya orang Arab hatta syarat kal ismi al-wahid sehingga menjadi satu. Nah, menjadi satu apa namanya? Satu susunan isim. Isim itu jenis apa ya? Kalimat isimnya tuh. Jadi kayak karena saking susahnya fatuqilat alaihim ayyajtama'a fi ismin wahid. Karena mereka susah menggabungkan langsung dalam satu kalimat. Nah, dalam satu kalimat itu jadi kebiasaannya ada sebagian orang Arab yang memang mereka susah mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu susah. Jadi mereka alhamdulillah. Ya, saking sudah terbiasa menggabungkan jadi alhamdulillah. Jadinya dibacanya jer. Nah, ini ketika dia menjelaskan kebiasaan orang Arab, kebiasaan orang Madui. Nah, adapun teksnya kalau lagi di Arab tuh gini loh. Nah, tapi kalau ngomongin Quran, maka semua ahli Quran sepakat pengucapannya adalah alhamdulillah. Karena berdasarkan apa? Berdasarkan apa namanya? Kaidah nahwunya. Nah, ini ya. Nanti kalau kita lagi sudah bisa bahasa Arab, nah kita bisa bahasa ini ada apa? Tahu nih. Oh, nanti ruhnya gaya-gaya tafsir yang disajikan oleh gimana sih? Nah, begitu juga nanti dia akan, oh ternyata ada syair-syair yang dikasih gitu. Sebagai apa? Sebagai dalil. Kenapa? Si Al-Farra menjelaskan ini loh kaidahnya. Ini loh dalilnya. Nah, ini caranya ya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa ngerasain ya gimana sih tafsirnya Al-Farra, gimana sih tafsirnya. Nah, sekarang saya tanya, apakah kalian baru pertama ini ngelihat tafsirnya Al-Farra yang judulnya Ma'anil Quran? Apakah sebelumnya udah pernah? Baru, Bu. Baru kan? Nah, oke, ini jadi pembadaharan kalian supaya kalian tahu, oh ternyata tafsir itu banyak sekali. Ya, ini baru lughawinya Al-Farra. Padahal kita akan ketemu banyak banget ya kitab-kitab yang gayanya dengan corak lughawi. Nah, oke. Oke, karena sudah jam 9.31, saya nggak mau ngambilin punyanya dosen, saya mohon maaf. Nanti mungkin saya mau lihatnya, saya cuma ambil fotonya dulu ya. Nanti kalau apa namanya, saya minta dibantu sama Pak Ketuanya nanti kalau apa absennya